Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Susmiati, nomor induk kemahasiswaan 211F10381, Prodi PLP dari kelas A6, Universitas PGRI Agropuro Jember. Sekarang saya akan mencoba membawakan materi tentang pendidikan disabilitas anak netra dengan dosen pengampu Ibu Sugihartati SPD MPD. Dalam materi ini kita akan belajar tentang kelainan mata dan implikasinya pada pendidikan, dampak ketunanetraan pada anak terhadap psikologis orang tua, dampak ketunanetraan terhadap perkembangan kognitif anak, dampak ketunanetraan terhadap perkembangan orientasi dan mobilitas, serta perkembangan keterampilan sosial anak, dampak ketunanetraan terhadap kegiatan kehidupan sehari-hari, dan yang terakhir adalah sejarah pendidikan anak disabilitas netra. Baiklah, kita akan membahas satu persatu materi-materi di atas tersebut. Yang pertama adalah kelainan mata dan implikasinya pada pendidikan. Kelainan pada mata dapat dialami oleh siapapun tanpa memandang usia dan golongan. Kelainan pada mata ada yang dapat sembuh dengan sendirinya dan sebagian besar sembuh dengan penanganan dokter ahli, yaitu dokter mata. Kelainan pada mata sekecil apapun tidak boleh diabaikan, bahkan tidak boleh diremehkan. Kelainan pada mata jika tidak ditangani dengan tepat dapat berakibat fatal, dapat mengganggu dalam segala aktivitas bagi penderitanya. Dan beberapa kasus kelainan mata dapat mengakibatkan kebutaan jika tidak ditangani dengan baik. Berikut beberapa kelainan pada mata yang sering kita jumpai, antara lain yang pertama adalah rabun jauh. Rabun jauh ini disebut juga dengan miopi, yaitu gangguan pada penglihatan yang menyebabkan objek letaknya jauh terlihat kabur, tetapi tidak ada masalah jika melihat objek yang letaknya dekat. Miopi atau rabun jauh dikenal juga dengan istilah mata minus. Kondisi ini terjadi karena mata tidak dapat memfokuskan cahaya pada tempat yang semestinya, yaitu retina mata. Gejala utama rabun jauh adalah kaburnya penglihatan ketika melihat benda-benda yang jauh, misalnya tulisan di papan tulis atau rambu lalu lintas. Rabun jauh umumnya disebabkan oleh beberapa faktor, antara lain yang pertama adalah faktor genetik. Seseorang yang orang tuanya mengalami rabun jauh memiliki resiko lebih besar untuk menderita rabun jauh. Yang kedua adalah kurang sinar matahari. Seseorang yang jarang beraktivitas di luar ruangan lebih beresiko menderita rabun jauh karena kurang mendapatkan sinar matahari. Yang ketiga adalah kekurangan vitamin D. Sebuah penelitian mengatakan bahwa seseorang yang mengalami kurang vitamin D beresiko mengalami miopi. Yang keempat adalah kebiasaan membaca atau menonton terlalu dekat. Seseorang yang sering membaca, melihat layar monitor atau menonton terlalu dekat dengan mata lebih mudah terkena rabun jauh. Untuk mengatasi rabun jauh diperlukan penggunaan kacamata, lensa kontak, atau operasi laser mata atau LASIK. Rabun jauh sebetulnya tidak dapat dicegah, namun ada beberapa upaya yang dapat kita lakukan untuk menjaga kesehatan mata. Antara lain, menggunakan kacamata hitam saat bepergian di siang hari untuk melindungi mata dari sinar matahari. Melakukan pemeriksaan kesehatan mata secara rutin. Mengistirahatkan mata secara berkala saat bekerja menggunakan komputer, tablet, ataupun smartphone. Perbanyak konsumsi buah-buahan dan sayur, khususnya yang banyak mengandung vitamin A dan vitamin D. Melakukan pemeriksaan kesehatan secara rutin jika memiliki penyakit kronis, terutama diabetes dan hipertensi. Implikasi pendidikan bagi pengidap miopia adalah pemakaian kacamata dengan resep atau lensa kontak akan sangat penting agar anak dapat melakukan sebagian besar tugasnya. Anak mungkin membutuhkan dorongan agar mau memakainya. Untuk tugas-tugas yang membutuhkan penglihatan dekat, anak mungkin lebih mudah melakukannya tanpa kacamata. Dia cukup mendekatkan pekerjaan di wajahnya. Anak mungkin mengalami kesulitan dengan penglihatan jauhnya, misalnya untuk melihat papan tulis.
Penggunaan daun meja atau penyangga buku yang dapat diatur ketinggiannya akan mendorong pembentukan postur yang baik pada saat membaca dan menulis. Peralatan khusus ini mungkin dapat dibawa dari dinas-dinas tunanetra atau sekolah, mungkin perlu membelinya. Yang kedua adalah masalah kelainan mata rabun dekat. Rabun dekat merupakan gangguan yang terjadi pada mata yang bisa menyebabkan penderita tidak bisa melihat pada objek dekat dengan jelas. Pada umumnya, gejala rabun dekat terjadi di atas usia 40 tahun. Hal itu disebabkan karena adanya kekurangan dalam kemampuan penglihatan seiring bertambahnya usia. Namun, kondisi ini tidak menutup kemungkinan terjadi juga pada anak kecil. Berikut beberapa gejala rabun dekat yang dialami bagi penderita. Yang pertama adalah mata berair, kesulitan membaca, terserang sakit kepala, objek jauh tidak bisa terlihat jelas, begitu sebaliknya. Mata akan terasa lelah usai fokus melihat objek dalam jarak dekat. Penyebab rabun dekat terjadi melalui cahaya yang masuk ke mata tidak terfokus pada retina, namun terfokus pada bagian belakang. Hal tersebut terjadi karena kornea terlalu datar atau kurang melengkung, lensa yang kurang tebal, dan pendeknya bola mata. Berikut beberapa faktor yang dapat menyebabkan penyakit rabun dekat. Di antaranya adalah faktor usia. Penyakit rabun dekat sering terjadi pada usia di atas 40 tahun. Yang kedua adalah faktor genetik. Rabun dekat merupakan salah satu penyakit yang dapat diturunkan orang tua kepada anaknya atau keluarganya. Berikut beberapa hal yang dapat dilakukan untuk mengatasi penyakit rabun dekat.